Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami merupakan kelompok 6 PKWU SMA Negeri 1 Ngadirejo kelas 11-2 yang beranggotakan Saya Atkel Yuan Ardita. saya Kirana Gading Patmandari, saya Zastin Leksara Ramadhani, Dan saya Alvin Sugiarto. dan kami akan melakukan kunjungan ke Batik Tengah Sawah. Batik Tengah Sawah didirikan pada tahun 2006. Dan dipelopori oleh Ibu Tony Retno. Batik Tengah Sawah terletak di desa Wiyoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saat ini aku dan teman-teman sedang berada di Batik Tengah Sawah dengan Mas Adit sebagai pemilik Batik Tengah Sawah. Saat ini kami akan mewawancarai dan bertanya tentang beberapa hal dari Batik Tengah Sawah. Jadi sebelumnya Mas Adit, perkenalkan, saya dan teman-teman merupakan kelompok 6 dari kelompok PKWU SMA Negeri 1 Ngadirejo. Apa yang menjadi motivasi Anda mendirikan usaha Batik Tengah Sawah? Pertama, kebetulan itu saya generasi kedua dari pendiri Batik Tengah Sawah. Ya, yang pertama itu yang mendirikan itu orang tua saya, itu ibu. Bernama Ibu Tony Retno. Nah, itu pertama yang mendirikan yang mempelopori Batik Tengah Sawah. Selanjutnya tahun 2019 itu baru saya yang melanjutkan. Dan motivasi saya untuk melanjutkan batik ini itu ya salah satunya ya saya termotivasi untuk mengembangkan budaya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, terus ya kebetulan saya juga senang di seni itu, dan salah satunya motivasinya. Lalu kira-kira perbedaan atau ciri khas apa yang diberikan oleh Batik Tengah Sawah sehingga bisa memiliki nama yang lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor batik lainnya? Untuk ciri khas di Batik Tengah Sawah ini yaitu dengan motif flora fauna, yaitu contohnya dari bunga, terus hewan, terus dia tumbuh-tumbuhan. Mungkin yang kita ambil itu dari lingkungan yang ada di Kabupaten Pacitan, khususnya di itu. Ya kita juga bisa mengambil dari negara lain, tapi ya kita ya juga dengan yang ada di lingkungan kita. Lalu pertanyaan yang ketiga, teknik apa saja yang saat ini digunakan di Batik Tengah Sawah? Untuk teknik kita ada dua pembuatan batik, yaitu dengan batik tulis dan batik cap. Untuk teknik pewarnaan kita juga ada, yaitu dengan teknik colet dengan menggunakan kuas, dan yang kedua itu dengan teknik celup langsung ke batik itu. Dan kita juga ada pewarnaan, yaitu juga ada pewarna sintetis dan juga pewarna alam. Kalau semisal pewarnaan alam itu kira-kira menggunakan apa nih, Mas? Untuk pewarna alam kita menggunakan daun bungur, terus kita juga bisa menggunakan daun mangga, kulit jati, kulit mahoni gitu. Lalu yang keempat, kan kita sudah mengalami masa-masa COVID. Kira-kira bagaimana tanggapan Mas Adit ketika mengalami pandemi COVID-19 dan inovasi apa yang Anda berikan sehingga dapat melewati masa-masa tersebut? Pada waktu COVID itu ya pengrajin, khususnya ya yang ada di Kabupaten Pacitan, itu ya semua mengalami penurunan, terutama di penjualan. Tidak hanya di Batik Tengah Sawah, pasti ya semua yang ada di Indonesia. Pengrajin batik yang ada di Indonesia pasti mengalami penurunan penjualan. Untuk menyiasati untuk kita yang Batik Tengah Sawah, itu saya itu waktu itu membuat channel YouTube. Channel YouTube kita juga membuat iseng-iseng membuat TikTok gitu. Kalau di YouTube itu kita membuat
edukasi ya cara membuat batik. Kita juga yang membuat tata cara pembuatan batik dan ini membuat promosi. Berarti beberapa konten promosi dari Iya, Batik Tengah promosi Sawah. dari Batik Tengah Sawah. Waktu itu ya menyiasatnya dari situ, dari media sosial seperti itu yang kita manfaatkan. Lalu kira-kira berapa nggih omset dalam 1 bulan itu? Untuk omsetnya dalam 1 bulan itu kurang lebih 10 juta. Oh, cukup banyak ya Mas. Ya kalau di tahun 2024 ini ya kalau di Batik Tengah Sawah. Iya, alhamdulillah kita sedikit-sedikit dari bulan kemarin kita. Kira-kira bagaimana pendapat Mas Adit tentang batik yang selalu diklaim oleh negara lain dan harapan apa yang Mas Adit berikan untuk batik ke depannya? Ya kalau dari saya, kalau batik itu diklaim negara lain itu sangat disayangkan. Kayaknya kita tidak menjaga budaya kita yang kita miliki, itu sangat disayangkan. Tapi ya untuk mensiasati semua itu kita juga bisa membuat hak cipta untuk mematenkan karya kita. Itu salah satunya itu. Kadang-kadang pengrajin itu kayaknya kurang membuat itu untuk hak cipta. Kurang greget. Iya. Mungkin dari situ makanya negara lain bisa mengklaim. Ya, salah satunya dengan itu, membuat hak cipta karya kita biar tidak diklaim negara lain. Lalu harapannya Mas Adit untuk batik ke depannya? Untuk harapannya ya semoga batik yang ada di Indonesia ya berkembang, lebih banyak motif-motif baru, pewarnaan baru, ya, mungkin khususnya yang ada di Kabupaten Pacitan. Mudah-mudahan berkembang. Baik, terima kasih Mas Adit atas jawabannya telah diberikan. Sungguh jawabannya mengesankan ya teman-teman. Semoga dengan wawancara kali ini kita sebagai generasi muda dapat mengenal batik dan menjadi atau memenuhi harapan yang telah diberikan Mas Adit kepada batik ke depannya. Terima kasih Mas Adit atas waktu yang diberikan.